pasal-pasal yang digugat. Yang pertama yaitu pasal 68 ayat 1 Junto tentang Undang-Undang Merek. Yang kedua pasal 4 Junto tentang Undang-Undang Merek. Yang ketiga yaitu pasal 6 ayat 1 A dan B Undang-Undang Merek. Yang ketiga yaitu pertimbangan hakim. Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena juris salah menerapkan hukum bila dibandingkan antara merek penggugat Oreo dengan merek Oririo tidak terdapat persamaan pada pokoknya, baik mengenai similarity in sound maupun similarity in concept, and judex juris salah menerapkan hukum atas tentang dikabulkannya tuntutan provisi dalam putusan kasasi tidak lagi bersifat sementara dan mendesak sebagaimana diharuskan dalam pengabulan tuntutan tersebut. Yang kedua yaitu menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT Siantar Top Tbk dan membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 402/PDT-SUS 2011 tanggal 30 September 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 91/Merek/2010/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 5 April 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan. Yang kedua yaitu dasar hukum. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Yang kedua yaitu putusan Pengadilan Nomor 115/PDT-SUS Merek /2022/PN Niaga Jakarta Pusat. Yang pertama yaitu kronologi, bahwa penggugat merupakan produsen genteng metal dan baja ringan terbesar dan terbaik di Indonesia sejak tahun 1990. Bahwa penggugat merupakan perusahaan yang telah memiliki 52 authorized reseller tingkat provinsi yang menjual produk-produk yang diproduksi oleh penggugat, dan penggugat juga berperan aktif tergabung dalam Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) sebagai pengurus sebuah wadah bagi perusahaan untuk memastikan produksi bahan material konstruksi produk berkualitas demi kepentingan nasional. Bahwa penggugat mendapatkan penghargaan dalam percepatan pembangunan rumah rusak bagi korban bencana alam dan pasca bencana di beberapa provinsi ataupun kabupaten di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bahwa penggugat telah mempunyai merek daftar dagang yaitu KASO yang telah terdaftar serta mendapatkan perlindungan dari Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bahwa kata KASO dalam merek KASO merupakan ciptaan inovasi dan ide kreasi murni dari penggugat sendiri untuk suatu penamaan yang digunakan sebagai daya pembeda distintif produknya dalam kegiatan perdagangan, bukan meniru merek pihak lainnya. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Kasomax nomor permohonan D002019006620 kepada turut tergugat melalui pengumuman berita resmi merek seri A nomor 9-2-A-2019 tertanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 12 April 2019 dengan nomor pengumuman BRM 1909A untuk jenis-jenis barang di kelas 6, yaitu penopang logam untuk bangunan, panel-panel bangunan dari logam, peralatan pintu dan pintu dari logam, pipa talang dari logam untuk bangunan, genteng dari logam, kawat duri, kunci, kawat baja tembaga,
kawat las, kawat kasa, baut, mur, rangka atap atau furing, klem-kleman kabel dari logam, kabel-kabel dan kawat-kawat dari logam bukan untuk listrik, paku-paku, kerangka bangunan dari besi atau aluminium baja ringan, konstruksi baja ringan atas nama Teddy Hartono. Bahwa pada 2 April 2019 penggugat mengajukan keberatan atau oposisi berdasarkan surat keberatan Ref nomor 90,02/TIT/5-AYN-CR-VAP-RA melalui turut tergugat atau DJKI terhadap permohonan pendaftaran merek dagang Casomax, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek Casomax milik tergugat sangat beralasan sehubungan dengan itikat tidak baik dari tergugat dengan mendaftarkan jenis klasifikasi barang yang sejenis di kelas A di kelas 6 dengan wilayah perdagangan yang sama dengan penggugat di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, serta terdapat persamaan yang jelas dengan cara penulisan, cara bunyi, pengucapan antara merek Caso milik penggugat dengan merek Casomax milik tergugat, sehingga merek tergugat tersebut dapat dinyatakan telah meniru, menjiplak reputasi merek Caso milik penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu, sehingga sangat beralasan untuk menyimpulkan pendaftaran merek tergugat harus dibatalkan karena menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dengan penggugat dan menimbulkan kebingungan konsumen. Penggugat akan menguraikan penjelasan tentang persamaan pada pokoknya antara merek Casomax milik tergugat dengan merek Caso milik penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu, serta alasan-alasan itikat tidak baik dari tergugat sehingga harus dibatalkannya pendaftaran merek Casomax milik tergugat pada bagian uraian gugatan. Yang ke B yaitu pasal-pasal yang digugat. Yang pertama, pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang kedua yaitu pasal 76 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga yaitu pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Merek. Yang keempat pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Merek. Yang kelima pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek. Yang keenam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Merek. Dan yang ketujuh yaitu pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Merek. C yaitu pertimbangan hakim. Menimbang bahwa dalam pertimbangan gugatan konvensi, majelis telah menyatakan tergugat dalam konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka dengan demikian majelis dengan mengambil alih pertimbangan dalam gugatan konvensi menyatakan penggugat dalam rekonvensi juga tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi dan rekonvensi. Yang ke D yaitu dasar hukum. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepelitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu putusan pengadilan nomor 22/PDT-SUS merek /2019/PN Niaga Jakarta Pusat. Yang pertama yaitu kronologi. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 April 2019 di bawah register nomor 22/PDT-SUS HKI-merek /2019/PN Niaga Jakarta Pusat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa perlu diketahui terlebih dahulu sejarah dari berdirinya organisasi INSA serta konflik kepengurusan organisasi sehingga tergugat dengan sengaja secara diam-diam dan dengan itikat tidak baik telah mendaftarkan merek Indonesia National Shipowner's Association atau INSA plus logo ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karenanya menjadi dasar pengajuan gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek Indonesia National Shipowner's Association nomor IDM 0005-88626 kelas 45 atas nama Yayasan INSA Manunggal yang mana telah melanggar ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016
manajemen usaha, administrasi usaha, konsultasi organisasi perusahaan, penelitian perniagaan, media komunikasi, presentasi, konsultasi profesional mengenai perusahaan, informasi niaga, jasa-jasa penasehat untuk manajemen bisnis, bantuan manajemen komersial atau industri. Yang ketiga yaitu bahwa Indonesia National Ship Owners Association atau INSA plus logo adalah organisasi pengusaha perusahaan pelayaran angkutan niaga yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1967 dan diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi pelayaran niaga berdasarkan surat keputusan Menteri Maritim nomor DP 10/7/9 tanggal 6 September 1967. INSA plus logo kemudian dikukuhkan pemerintah melalui surat keputusan Menteri Perhubungan nomor KP8/AL 308/PHP/89 tanggal 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nomor A1.58/1/2 90 tanggal 30 Januari 1990 agar seluruh pelayaran niaga nasional menjadi anggota INSA sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang memberikan pilihan atas perkumpulan. Yang kedua yaitu pasal-pasal yang digugat, yaitu pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga yaitu pertimbangan hakim. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa petitum gugatan penggugat angka 2 yang mohon agar majelis menyatakan tergugat adalah pendaftar merek yang beritikat tidak baik atau bad faith harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 tersebut telah dinyatakan ditolak, yang mana petitum tersebut adalah merupakan petitum inti dari pokok permasalahan dalam perkara aquo, maka dengan demikian majelis berpendapat bahwa petitum-petitum selanjutnya dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan olehnya itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa untuk karena gugatan penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap penggugat tersebut berdasar menurut hukum untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, yaitu menimbang bahwa sedangkan mengenai dalil-dalil dalam pembuktian baik yang diajukan oleh penggugat maupun oleh tergugat yang tidak dalam relevansinya dengan pembuktian dan pertimbangan pokok permasalahan dalam perkara aquo dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan dan oleh karena itu harus dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan rasa keadilan. Yang kedua yaitu dasar